Kak Caca. Gimana nih? Takutan. Gimana nih Kak Caca? Takut banget. Takut. Kak Debra, ada apa? Kak Ocep, ketakutan nih Kak Ocep. Ketakutan? Kenapa? Takut badai. Hah? Takut Kita kan badai? lagi di kapal, Kak. Wah, Aduh. tapi kan kita punya Tuhan Yesus. Iya, lupa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bener, Kak. Setuju. Nah, tapi sekarang sebelum kita dengerin ceritanya, kita mau puji Tuhan dulu. Bener, Kak. Kita harus puji Tuhan dulu. Puji Tuhan, tapi belum. Adik-adiknya belum kita sapa. Oh iya. Kita sapa dulu ya. 1, 2, 3. Halo Hai, adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Debra, Kak Debra. Kak Caca, sama Kak Ocep. Nah, hari ini kita mau berlayar, Kak. Wah. Karena udah siap-siap. Nah, kita mesti lihat dulu yang tinggi. Waduh. Di langit yang tinggi ya? Yang dalam di laut. Laut. Kayak lagu apa tuh? Wah, itu Kak. Setinggi-tingginya. Langit. Wih, setinggi-tingginya langit. Adik-adik udah siap? Kita sekarang bagi berdiri. Kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Ayo Kak Caca. Dari bawah yuk. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesus. Kedalaman. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam. Lebih dalam kasih Yesus. Seindah pelangi. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan sekali lagi, setinggi langit, setinggi-tingginya. Lebih tinggi, kasih Yesus sedalam lautan, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam, kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Lagi tinggi Kak. Kasih Yesus. Wah belum tinggi. Sekali lagi Kak, lebih tinggi lagi dong. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Belum Kak, sekali lagi Kak. Kasih Yesus. Aduh capek Kak. Kasih Yesus. Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Aduh Kak, Kakak nggak capek ya? Enggak dong. Waduh. Kan Semangat kita ya semangat gara-gara puji memuji Tuhan. Tuhan ya Kak. Tapi masih kurang. Apa Kak? Kurang Apa minum tuh, Kak? susu. Enggak lah Kak. Hah? Kurang apa Kak? Kurang makan nasi. Kan udah. Oh iya, apa ya? Kurang berdoa nggak sih Kak? Oh iya. Kurang Harus berdoa. Berarti harus lipat tangannya Kak. Iya Kak. Lipat tangannya. Matanya Sikat ngintip doanya. sebelah. Enggak dong Kak, tutup semuanya. Tutup. Berarti adik-adik sekarang lagi berdiri. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kita nyanyi dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih.
Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Semua lipat tangan Kak Yosef berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memimpin kami memimpin kami sampai hari ini. sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Dan sekarang kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kau pimpin Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Gimana Kak? Wah, udah berdoa, udah nyanyi. Tapi kita kayak mau nyanyi lagi nih Kak, biar lebih semangat. Nyanyi apa Kak? Itu loh yang ada ajaib-ajaibnya itu. Ajaib. Begini? Ya, Yesus ajaib Kak. Oh, Yesus ajaib. Berarti adik-adiknya harus berdiri ya? Iya Kak, biar Harus lebih berdiri. semangat. Lebih semangat. Oke, 1, 2, 3 berdiri. Kita nyanyi Yesus ajaib ya. Adik-adiknya semangat kita nyanyinya. 1, 2, 3. Ayo Kak Caca. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Wah, Yesus tuh benar-benar ajaib ya Kak. Ya, betul Kak. Lebih ajaib lagi kalau kita nanti dengerin firman. Setuju Kak. Nah, kita lihat kuasa Tuhan Yesus. Bener Kak. Nah, sekarang adik-adik udah siap belum? Udah siap belum sih Kak? Wah, kayaknya sih udah siap. Wah, masih ada yang main-main. Wah. Jangan main-main lagi. Main-main Karena lagi. mau dengerin firman. Bener. Yuk sekarang adik-adik berdiri lagi. Sikap doanya. Lipat tangannya. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Mau dengerin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
Tuhan adakan. Syukur bagi, sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Oke adik-adik, sikap doanya ikutin Kak Debra berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sekarang ya Tuhan, Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Andre Berkati Kak Andre yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelumnya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak, kita udah siap nih Kak. sekarang kita ke sebelah sana. Kita ke sebelah sana Kak. Nanti Kak Andrenya mau muncul nih. Oke Kak, siap. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Jalan. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre. Hari ini Kak Andre mau menceritakan tentang firman Tuhan ya adik-adik. Nah, saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah menyelesaikan kebaktian adik-adik. Setelah selesai kebaktian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka mau menyeberangi sebuah danau. Namanya Danau Galilea. Wah, pas Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, ternyata adik-adik, orang-orang di sana yang tadi mendengarkan firman Tuhan, mereka masih mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka masih mau apa? Masih mau mendengar tentang firman Tuhan yang diberitakan sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus setelah itu naik ke atas perahu menyeberangi Danau Galilea adik-adik. Nah, kalau yang namanya danau itu pasti tenang ya adik-adik ya. Nggak kayak di laut. Banyak angin, banyak ombaknya ya. Jadi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah masuk ke dalam perahu, naik ke atas perahu, mereka mulai berlayar adik-adik menyeberangi danau tersebut. Murid-murid Tuhan ini, adik-adik ingat gak? Banyak ya dari murid-murid Tuhan ini yang dulunya sebelum mengikuti Tuhan, pekerjaannya apa? Nelayan. Jadinya mereka asik sendiri adik-adik ya untuk berlayar ke seberang adik-adik. Sehingga Tuhan Yesusnya dilupakan ya. Tuhan Yesusnya gak diajak untuk ngobrol atau apa. Sehingga Tuhan Yesus duduk di belakang kapal atau namanya di buritan ya. Di belakang kapal Tuhan Yesus duduk di sana dan sampai Tuhan Yesus tertidur adik-adik. Ketika di tengah perjalanan tersebut tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada angin adik-adik. Suara angin. Tapi murid-murid Tuhannya takut gak adik-adik? Gak takut ya. Sebab dulunya mereka nelayan. Mereka tahu kalau seperti ini paling cuma hujan doang. Gak akan ada apa-apa. Mereka tenang-tenang saja adik-adik. Tetapi adik-adik semakin lama tiupan anginnya semakin kencang. Ya, kapalnya menjadi goyang adik-adik. Saking kencangnya tiupan angin tersebut. Tetapi karena mereka tahu, mereka dulunya nelayan. Mereka masih gak takut adik-adik. Ini belum apa-apa. Mereka masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka gak takut. Tapi apa yang terjadi adik? Semakin lama angin tersebut semakin kencang. Sehingga menimbulkan ombak yang tinggi dan air masuk ke dalam perahu mereka adik-adik. Wah, mereka mulai panik, mereka mulai takut. Tetapi
mereka tetap mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Mereka ambil ember untuk mengeluarkan air dari dalam perahu mereka, adik-adik. Mereka keluarin terus supaya jangan ada air di dalam perahu dan mereka tenggelam, adik-adik. Tetapi semakin mereka mengeluarkan air tersebut, angin makin kencang, ombak makin tinggi, perahu mereka makin goyang dan air makin banyak masuk ke dalam perahu mereka. Wah, dari yang tadi mereka tenang-tenang aja, mereka yakin akan kekuatan mereka, ya, pikiran mereka. Karena mereka pikir, kami semua dulu nelayan, kami pasti bisa melawan angin-angin seperti ini. Tapi karena tadi angin semakin kencang, air semakin banyak yang masuk ke dalam perahu, mereka akhirnya takut, adik-adik. Mereka takut tenggelam. Nah, ketika mereka ketakutan itu, mereka baru ingat di dalam perahu tersebut ada siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Iya. Ketika mereka ketakutan, mereka nggak tahu harus ngapain lagi. Mereka baru ingat, oh iya, ada Tuhan Yesus di dalam perahu. Mereka langsung, tadi kemana Tuhan Yesus tidur di mana? Di buritan, di belakang kapal. Mereka langsung lari ke belakang kapal. Mereka bangun Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita semua binasa. Wah, adik-adik. Mereka cari Tuhan, bukannya minta pertolongan Tuhan. Mereka malah bilang, Tuhan gak peduli ya sama kita semua. Wah, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus ketakutan gak? Enggak ya. Tuhan kita maha kuasa. Tuhan langsung bangun dan langsung bilang ke angin tersebut, angin, reda. Seketika angin langsung reda, adik-adik. Ya, ombak-ombaknya langsung gak ada lagi. Air di danaunya langsung tenang, adik-adik. Wah, murid-muridnya semua langsung takjub. Ya, wah, Tuhan kita, Tuhan Yesus memang Tuhan yang luar biasa, penuh dengan mukjizat. Ya, nah, adik-adik, Tuhan Yesus ketika di dalam kapal, dia tidur di belakang. Bukannya dia gak peduli, adik-adik, sama murid-muridnya. Ketika ada angin, ombak, semua masuk air ke dalam perahu. Tuhan Yesus ya tahu gak sebenarnya? Tahu, adik-adik. Tapi Tuhan mau ngajarin ke murid-muridnya. Untuk apa? Untuk percaya. Untuk selalu ingat sama Tuhan Yesus ya, adik-adik ya. Sama kayak kita ya. Anak-anak Tuhan, adik-adik. Supaya gak lupa sama Tuhan Yesus. Selalu ingat sama Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan? Beribadah ya. Ke sekolah minggu. Ya. Dengerin firman Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu ada di hati kita ya. Kalau Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di hati kita. Kalau kita kayak tadi lagi takut ya. Lagi butuh pertolongan, kita harus ngapain, adik-adik? Ingat, ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Kita berdoa sama Tuhan Yesus ya. Tuhan pasti akan mendengar doa kita dan pasti menjawab dan menolong kita ya, adik-adik ya. Nah, itu kita harus selalu ingat. Jangan sampai kayak murid-muridnya Tuhan Yesus tadi. Ya, udah gak tahu mau ngapain, baru ingat sama Tuhan Yesus ya. Kita harus selalu ingat. Setiap hari kita harus selalu ingat kalau Tuhan itu ada di hati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Makanya adik-adik harus selalu taat, rajin pergi ke sekolah minggu ya. Dengerin firman Tuhan ya. Puji-pujian kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Itu untuk apa? Untuk selalu ngingetin kita ya, adik-adik ya. Ingetin adik-adik, ingetin kakak-kakak juga semua di sini. Kalau Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita dan pasti selalu mau menolong kita, ya. Nah, sampai di sini firman-Nya. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah
mengajar kami untuk selalu ingat dan mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.